Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ma'rifat seseorang itu tidak bisa kita ukur lagi dengan kata-kata. Jadi ma'rifat seseorang itu, baik itu pada diri, baik itu pada seseorang, bukan diukur daripada dia belajar beberapa tahun ilmu tauhid, beberapa tahun ilmu ma'rifat, seberapa lama dia belajar ilmu tauhid dan sebagainya. Tidak, bukan diukur daripada situ. Karena untuk memahami ilmu ma'rifat ini berbeda-beda setiap orang. Masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Karena masa waktu yang dilalui dalam memahami ilmu ma'rifat ini berbeda-beda. Satu masing-masing dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki kepahaman dengan yang lain. Ada yang 1 tahun ma'rifat cepat, ada yang 5 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Jadi waktu yang kita lalui dalam memahami ilmu ma'rifat ini sangat beragam setiap manusia. Maka disitulah letak-letak kesempurnaan dan kesimpulan daripada ngaji asal usul kejadian diri dalam memahami ilmu-ilmu ma'rifatullah. Jadi terlihat pada amaliyahnya, bukan daripada ilmunya terhadap dianya kepada Allah. Terlihat daripada akhlak dan perilakunya kepada Allah, kepada sesama makhluk. Karena putus pengenalan dirinya, tiketnya putus, betul-betul sadar yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Sehingga yang ada hanya Allah, yang bukti adalah Allah, yang nyata adalah Allah, yang menyaksikan adalah Allah, yang disaksikan adalah Allah. Maka kalau sudah seperti itu, apakah ada rasa iri? Apakah ada rasa benci? Apakah ada rasa dengki? Kan tidak ada. Kalau sudah duduk di amal ma'rifat, bukan di ilmu ma'rifat. Beda amal, beda ilmu. Kalau ilmu ma'rifat banyak orang yang paham. Tetapi kalau amal ma'rifat, amal ma'rifat itu sedikit sekali. Maka betul-betul dipraktek, lebih kepada penerapan, pengamalan itu, praktek penerapannya. Bukan hanya di keilmuan, bukan hanya di kepahaman saja. Maka betul-betul fana akan dirinya. Mulai daripada muraqabah, merasa diawasi, diintai oleh Allah, tidak lagi dipermainkan oleh nafsu, oleh akal-akal fikiran-fikiran kita, oleh orang yang melanggar daripada syariat-syariat, hukum-hukum yang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memandang betul-betul Allah Subhanahu wa taala pada diri dan segala sesuatu itu yang dipandang hanyalah Allah. Maka inilah seorang manusia yang diberi hidayah oleh Allah. Maka hadirin semulakan, maka di dalam pengenalan itu, insan kamilnya itu tampak pada pengamalannya, adabnya sempurna, akhlaknya sempurna. Itulah pemahaman yang baik. Semakin kuat ma'rifatnya, semakin kuat syariat. Semakin kenal dirinya kepada Allah, maka semakin meningkat amalnya kepada Allah. Maka semakin ma'rifat dirinya, semakin syariat, semakin kencang, kuat daripada amalannya, syariat. Silakan Pak, silakan. Maka hadirin semulakan, maka itulah orang-orang yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai dari segala apa yang telah diberikan Allah. Maka inilah keilmuan yang terlihat ketika dia mengamalkan, dia terlihat daripada syariat-syariatnya itu terlihat, nampak pada tubuhnya, batang tubuhnya, mematuhi dalam perintah-perintah syariat. Nampak pada hatinya, hadir hatinya kepada Allah. Nampak pada hakikatnya, terlihat pada ruhnya. Ruhnya selalu bermusyahadah, bermuraqabah, bermukasyafah, bermusyahadah lawan Allah. Maka dia tetap yang dipandang hanya sekali-kali, yang disaksikan hanya Allah. Maka orang-orang yang dari tauhid menyaksikan Allah dengan zikirnya, dengan tauhidnya, dengan i'tikadnya, dari jalur Nur Muhammad
yang memandang Nur Muhammad, yang dipandang Nur Muhammad, yang memandang Nurullah, yang dipandang Nur Muhammad, kemana-mana memandang Nur Muhammad. Tidak lagi sebenarnya untuk membuat dari segala yang disengaja keakuan dirinya selain daripada akuannya Allah. Tidak lagi memandang daripada makhluk, tidak lagi memandang apapun yang masuk kepada dirinya itu makhluk dan keluar kepada dirinya itu makhluk. Tidak ada lagi makhluk dalam pandangan batinnya, sirnya tidak ada lagi. Kalaupun masih ada makhluk-makhluk yang ada, makhluk dalam pandangan sirnya, rahasianya, maka itu belum lagi daripada duduk di amal ma'rifat, belum lagi duduk di sir, belum hilang wujud keakuan dirinya, masih tampak keakuan makhluk pada dirinya. Ketika melihat kucing, ketika melihat hewan, ketika melihat segala-galanya, dia tidak melihat segala sesuatu itu. Dia tidak melihat asya sesuatu, tapi dia melihat Allah. Sebelumnya dia lihat Allah, sebelum dia lihat sesuatu dia lihat Allah, setelah lihat sesuatu dia lihat Allah, bersama sesuatu dia lihat Allah, di dalam sesuatu dia lihat Allah, diliputi segala sesuatu yang dilihat Allah. Jadi mata hatinya tembus, tidaklah buta, karena dia memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mazhar Allah ta'ala. Maka mohon maaf ketika kita ini belum hadir bersama kepada Allah. Ini bahasa syariat bersama. Kita belum likok lagi, belum usul lagi, belum lagi pikiran kita, perasaan kita belum diam sediam-diamnya, maka masih banyak beraneka ragam. Masih banyak pandangan-pandangan makhluk. Jangankan ke orang, ke diri kita deh. Diri kita dulu yang kita hilangkan keakuannya, baru kita pandang keluar. Jadi kita dari dalam tembus ke dalam, tembus ke dalam, tembus ke dalam, kemudian saksikanlah dari dalam itu keluar, dari dalam keluar. Maka itulah yang membuat terjaganya diri kita selalu bersama Allah, di hadrat Allah. Ini bersama, kata-kata bersama itu kata syariat, hakikatnya yang ada hanya Allah. Maka hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita semua ini membawa keberkahan daripada Rasulullah SAW. Selalulah bersalawat kepada Nur Muhammad, selalulah memusyahadahkan, memusyawarahkan Nur Muhammad SAW. Tidaklah daripada kita menafikan segala sesuatu itu selain daripada Nur Muhammad. Maka inilah orang-orang yang selamat, hadir. Maka inilah orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang tidak ada lagi rasa takut di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam kekhawatirannya. Nah, tidak lagi untuk berbuat pengecut, tidak lagi untuk berbuat khianat, tidak lagi membuat iri dan dengki kepada diri kolbunya, dia menyakiti dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak mau lagi untuk berbohong, tidak mau lagi untuk apapun segala macam itu yang sir Rabbani itu tidak mau. Karena sir Rabbaniyah itu, sir itu tidak mau menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu. Tidak mungkin sir Rabbaniyah, latifatur Rabbaniyah, Ruh Kudus itu, zat mutlak itu berbohong. Apapun yang dikatakan itu tidak akan mungkir daripada janjinya. Beda dengan pikiran, perasaan, nafsu, kemauan kita. Tapi ketika sir Rabbaniyah, pikiran, perasaan, diam sedang-diamnya, maka sir Rabbaniyah disitulah maha guru sejati. Maha guru, disitulah orang-orang belajar. Ada orang-orang itu tidak pernah sekolah, tetapi ditajallikan sir Rabbaniyah, tajalli sir Rabbaniyah kepada dirinya, maka dia itu mampu melebihi profesor sekalipun. Padahal di rumah, padahal tidak ada gurunya, tapi dia mendapatkan min ladunka rahmatan, ilmu laduni dengan ilmu wahbi, ilmu karamah, daripada dia sibuk bersalawat kepada dirinya, bersalawat kepada Sayyidul Wujud, Sayyidinal Wujud, Sayyidina Rasulullah SAW, Nur Muhammad itu, Ahmad.
Dia bersolawat, memesrakan dan memandang betul-betul, yang memandang hanyalah, yang dipandang hanyalah esa adanya. Tidaklah dua, tidaklah tiga, tidaklah empat, tidaklah lima, dan tidaklah banyak. Kalaupun kelihatannya banyak, berbilang-bilang, dia tidak memandang daripada sesuatu itu. Dia langsung ke asal mula kejadian. Dia pandang biji. Ketika dia melihat pohon, daun-daunnya, dia tidak pandang daun-daunnya, buah-buahan pohon itu, tapi dia langsung ke biji pohon itu. Itulah orang-orang yang selamat, hadirin. Ketika dia memandang daripada meja, dia tidak pandang mejanya, dia pandang kayunya. Ketika dia pandang baju, dalam pandangan syariat dia pandangannya ke baju, tapi dia pandang bukan bajunya, tapi dia pandang kapasnya. Ketika dia melihat badik atau keris atau tombak, dia langsung melihat besi. Ketika dia melihat es batu, dia tidak lihat es batu, dia langsung melihat tembus ke air. Itu orang-orang yang kasyaf maknawiyah, bukan kasap-kasap tai, seperti melihat jin, melihat ini itu dan sebagainya, cahaya ini dan itu. Ingat kisah Sayyidina Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Gilani, ketika didatangi cahaya dan ketika bisikan itu ada, dikatakan, aku yakin kamu tuh iblis. Karena paham Pak Syekh Abdul Qadir Al-Gilani, karena zat Allah lah yang dituju, sementara zat Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Zat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Selalu kan diulang-ulang itu, selalu diulang-ulang itu. Bahwa ketika mencari perjalanan menuju Allah, menuju sir Rabbaniyah, jangan cari apa-apa selain daripada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya mencapai Allah sementara kita ini belum kenal? Kenal dulu melalui ilmu. Makanya ada martabat ahadiyah, wahidiyah, maka ada martabat kosong, titik alif, makanya ada dikatakan maha ruang, kemudian ditunjukkannya supaya mampu melebur ke situ. Kalau tidak tahu alamat yang dituju, hanya yakin Allah lama, itu belum tentu juga dapat, belum tentu dapat maharuannya. Kalau sudah dapat maharuannya, belum tentu juga melebur ke sana. Baru dalam kepahaman, oh ini Allah, oh ini Allah yang maha suci, oh maha ruang yang tidak berupa, yang tidak berbentuk. Paham, dia sudah menemukan. Tapi tahap-tahap caranya untuk meleburnya, bagaimana praktek tajalli itu, dan tubadil bagaimana? Apakah hanya meyakini saja Allah? Tidak, betul-betul ditubadilkan, ditajallikan, dileburkan perasaan pikiran kita sehingga tajalli. Ada kan praktek-prakteknya tubadil, tajallinya. Tentu saja melalui proses-proses tazkiyatun nafs, melalui proses-proses pembersihan kolbu, jiwa kita. Ketika sudah kolbu dihantam dengan kulima Allah, dihantam terus masuk kepada ruh, tembus kepada sir zatullah, maka itulah orang-orang yang memusyahadahkannya secara terus-menerus hingga masuk ke dalam makom fana. Ketika orang sudah masuk ke dalam makom fana, lebur kepada dirinya 24 jam baqobillah. Baqobillahnya tentunya di syariatullah. Maka itulah hadirin saudara-saudara, semoga pertemuan kali ini kita di Kampung Bugis, Masya Allah, di Yogyakarta, ya mudah-mudahan senantiasa terahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, dalam hadrah Allah. Billah lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.